Makanya. Kan ada Mbak Ica, kebetulan kita lagi ngomongin tadi Hmm? tentang instrumen kan, nih Mbak Ica bertanya, instrumen investasi apa yang disarankan untuk dana pensiun? Mas Dani pelan-pelan ya. Tolong pelan-pelan Ya, terhadap pemirsa kita hari ini ya. Instrumen investasi apa yang disarankan untuk oke dana oke. pensiun? Gini, kalau ngomongin Oke. instrumen investasi kan sebenarnya teman-teman bisa milih nih antara yang instrumen yang berbasis utang atau penyertaan modal. Basisnya dua itu aja. Kalau yang penyertaan modal, saya bahas yang utang dulu. Kalau yang Ya. utang yang itu tadi, yang guaranteed, pokoknya pasti dibalikin, menurut hukum ya, pokoknya pasti dibalikin, terus returnnya juga pasti. Ada berapa persen setiap bulan, setiap tahun yang kita terima. Cuma kalau yang guaranteed itu nggak banyak returnnya. Kayak P2P lending yang nggak syariah saya ngomongnya ya, yang nggak syariah, yang konvensional, yang umum, itu sekitar 14-15%. Nah, dikurangi kalau misalkan inflasi yang inflasi resminya itu 3,5 gitu ya. 14 dikurangi 3,5 jadi sekitar 10,5 sampai 10,5. 11%. Nah, gitu kan. Cuma masalahnya inflasi real kita, inflasi kayak makanan, inflasi dana pendidikan anak misalkan, itu nggak sekecil itu gitu. Itu blended dengan inflasi lain-lain yang mungkin inflasinya itu harganya dikontrol sama pemerintah. Jadi ketika blended dapatnya 3,5%. Cuma kayak misalkan harga makanan kah atau biaya hidup kah atau apapun itu bisa jadi lebih besar daripada 3,5%. Nah, itu harus hati-hati di situ. Pertama itu. Kalau misalkan dapat 11%, tapi itu beresiko. Jadi itu beresiko, kenapa? Karena ya kita maksudnya P2P lending. Tapi kalau misalkan masuk yang aman, obligasi gitu kan, dapatnya kemarin terakhir itu 4. 4,95%. Tapi dapatnya sekitar 1%-an. 1% perkembangan untuk selama 20 tahun, 30 tahun kita nyiapin dana pensiun, itu kurang 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 kencang buat ngejar kebutuhan biaya hidup kita. Gitu. Kalau misalkan mau tahu berapa sih kebutuhan minimalnya gitu kan dengan biaya hidup kita sekarang, kebutuhan hidup setahun bagi aja 4%, pakai rule of 4%. Nah, itu dapatnya berapa gitu kan. Nah, kalau misalkan dapatnya biaya hidupnya 5 jutaan, dapatnya sekitar 1,2 miliar. Nah, kalau misalkan investasinya itu 200 ribu per bulan dengan return yang 1% tadi, obligasi pemerintah yang aman tadi ya, itu nggak akan ngejar selama 20 tahun, 30 tahun. Nah, dengan Ya. apa gitu kan? Nah, dengan instrumen investasi yang lebih agresif. Yang lebih agresif itu Agresif. lebih beresiko memang, tapi jangkanya jangka panjang. Jangka panjang ini bisa membantu menurunkan resiko volatilitas instrumennya. Kayak yang terjadi akhir-akhir ini di Indonesia, bursa market seluruh dunia sih sebenarnya. Karena Fed naikin 0,5% gitu Ya. kan, terus habis itu ngehit ke semua bursa saham. Nah, instrumen apa yang lebih agresif ini? Salah satunya saham. Yang saya paling seneng saham gitu kan. Kenapa kok senengnya saham? Ya karena saya investasinya itu di bisnis yang nyata, usaha yang nyata yang benar-benar ada, dan memberikan potensi perkembangan lebih bagus. Nah, saya bilang tadi, kan beresiko. Nah, resiko yang jangka panjang itu akan bisa turun kalau misalkan kita memang investasinya untuk jangka panjang. Tapi jangka pendek, ngeri banget. Kayak sekarang ini, Jangan kena coba-coba. The Fed tadi, balik tadi itu kan ya, marketnya turunnya dalam banget gitu. Habis sebelum libur lebaran kan hijau tuh, terus kita senang gitu kan. Tiba-tiba masuk dari libur lebaran langsung ambles, langsung merah semua gitu. Sampai sekarang masih merah semua gitu kan. Nah, itu ngeri Sampai kalau yang kayak gitu. Tapi, gimana Mbak? Sampai itu yang kupikir IHSG bisa ARB loh Mas hari itu. Sampai aku udah buka, oh iya tutup lagi aja. Mungkin ARB kali hari ini IHSG. Bisa kali mungkin kan. Ngeri. Ya gitu. Oke Nah lanjut itu, Mas. nah itu. Kalau jangka pendek kayak gitu. Cuma kalau misalkan yang pernah mengalami bulan Maret 2020 apa April 2020 ya, kondisi yang sekarang itu kayak alhamdulillah gitu. Saya itu beneran kayak yang alhamdulillah nih Hadir. marketnya turun. Jadi bukannya saya nyukurin teman-teman yang portonya kebakaran ya, tapi porto saya sendiri juga kebakaran. Tapi saya seneng banget karena saya pernah ada di posisi Maret April 2020. Saya pegang contohnya nih yang satu yang saya pegang ya. Ini saya udah sering sebut sahamnya BRI. Sahamnya BRI waktu itu jatuhnya dalam banget, belum pernah sedalam itu gitu kan. Kebetulan waktu itu saya baru dapat gaji, baru dapat bonus segala macam gitu lah ya. Terus habis itu pas saya lihat Dani market, Rahmat lagi loh flexing di kampus keuangan keluarga. loh kok kayak gini. Nggak, maksudnya waktu itu saya cerita kalau Iya turunnya iya sedalam iya. itu, dan saya masuk all in ke situ. Setahun kemudian ternyata kinerjanya BRI bagus, perusahaannya masih tetap jalan, masih tetap ya kehit lah sama corona gitu kan, tapi harga sahamnya balik lagi gitu dan Iya. perform lagi gitu kan. Nah, kalau udah pernah ngalaminnya kayak gitu, fluktuasinya market yang kayak sekarang ini
bisa dilihat sebagai kesempatan gitu buat teman-teman yang lagi nyiapin dana pensiun dalam jangka waktu 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, atau 30 tahun lagi gitu kan. Jadi ya ngelihatnya tuh jangan cuma sekarang, tapi ngelihatnya tuh 30 tahun lagi ketika saya pensiun, apa yang terjadi sama perusahaan yang saya beli ini, apa yang saya beli sama apa yang terjadi sama instrumen yang saya pegang ini gitu. Jadi kayak gitu. Kalau misalkan nggak mau saham, boleh nih kripto gitu kan. Tapi kripto ini bisa nggak teman-teman nganalisa fundamentalnya? Nah, kalau kayak saham, saya itu bisa menganalisa fundamentalnya. Saya lihat laporan keuangannya, saya lihat kinerja perusahaannya, saya lihat market share-nya di market seperti apa. Kayak yang saya yakin banget, si Unilever gitu kan, saya berkali-kali bilang, ini perusahaan tetap bagus, tapi saya dibully berkali-kali. Dan Unilever-nya juga dibully berkali-kali. Ini perusahaan macam apa, bla 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 kayak gitu. Tapi ketika sekarang ini bursanya jatuh, Unilever kinerjanya bagus, ya harganya tetap naik meskipun hari ini turun lagi gitu kan, turun lagi karena ya profit taking segala macam masih wajar. Cuma karena saya bisa analisa fundamentalnya, jadi saya tenang pegangnya. Itu kuncinya itu. Jadi instrumennya yang saya paling senang, yang mungkin teman-teman bisa lebih aman pegangnya, salah satunya saham yang bisa dianalisa sendiri oleh teman-teman gitu. Gitu sih. Iya, sebenarnya sebenarnya jadi intinya kalau misalnya nanya buat dana pensiun itu apa, jawaban kita berdua tuh sama searah, carilah yang agresif. Kenapa? Karena udah kebukti. Misalnya gini Mas, kan nggak ada yang tahu pandemi kemarin kan. Nah, kita kan terjun bebas ya ampun, apalagi waktu aku itu rusak lagi tuh sistemnya, harus cuman bisa lewat email, ya ampun, di hari ini gitu ya kan. Terjunlah bebas saham tadi 20% ke bawah kan, selama bertahun-tahun udah kayak gimana, terus tiba-tiba jadi merah 20% ke bawah. Balik sekarang udah di atas 20% lagi keuntungannya. Cuman bisa dilihat itu tuh cuman perlu jeda waktu berapa lama sih? 3 tahun kan. Nah, makanya kenapa financial advisor pun tuh kalau misalnya ngasih nasihat, ngasih insight tuh selalu bilang ya udah yang 3 tahun ke bawah simpanlah uang kalian itu ya, jangan juga jadi gagal semua tujuan keuangan. Tapi kalau udah di atas itu, masa iya sih ekonomi nggak pulih 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun lagi? Ya udah gitu. Karena apa? Kalau ekonominya nggak pulih-pulih juga selama 5 tahun, yang kelar bukan cuma nasib kita, semua juga kelar gitu. Jadi kita kelar bersama-sama ya kan. Nah, supaya nah itu dia sekarang PR besarnya buat kita semua, supaya nggak takut masuk ke instrumen ini tuh gimana? Belajar. Ya kan, belajar, ya ampun, dengerin aja lah bawelan kita ini. Aku Mas terus terang, kita sebut namanya aja. Dulu tuh aku belajar dari kebawelannya seorang Ligwin Hananto. Sakit telingaku tuh ya, kanan kiri, itu kan zaman kita ya kan, itu kan zaman kita ya. Waktu kita belajar kan dia ya gitu kan. Nah itu tuh yang setiap hari di radio ini orang ngomong apa sih sebenarnya gitu. Tapi ketika udah berhenti di fase in denial, oh iya kismin rupanya kita dengan utang kartu kredit yang banyak kali ini, iya kan? Dana pensiun sih ada jalan karena dari kantor tanda tangan waktu itu, kebetulan orang HR, aku orang HR, jadi aku paham apa yang aku tanda tanganin dan udah aku bikin dia yang agresif. Entah kenapa lah, mungkin serakah waktu itu, bukan karena tahu resiko, bukan, karena serakah aja, aku mau uangku jadi lebih banyak gitu kan. Nah dari situlah, jadi jangan bosan belajar aja terus. Karena apa? Begitu kita paham dengan resiko yang kita hadapi, kita jadi makin tahu. Oh iya ya, kalau kayak gitu nggak apa-apa. Buat ini tuh yang pakai yang agresif nggak apa-apa gitu. Jadi jangan takut. Dan ini selain belajar juga ini Mbak, apa namanya? Nyobain beli dikit-dikit itu penting banget. Biar ngerasa sebenarnya gimana sih feel-nya gitu, karena banyak banget nih yang udah baca, udah ngikutin webinar, terus udah ngikutin live kita gitu kan, tapi nyoba beli satu lot aja nggak berani gitu. Padahal nyoba beli satu lot itu kayak misalkan beli Unilever gitu ya, Unilever sekarang 400.000, 450.000 lah paling. Kalau misalkan jatuh harganya pun jatuh ke 3.500 lagi, ya paling hilang berapa sih, dari 450 ke 350 hilang 100.000. Potensi doang hilangnya, belum bener-bener belum realisasi. Dipegang, ya tetap aja jadi sahamnya Unilever gitu. Kalau misalkan turun, kalau misalkan apa namanya kayak saya gitu yang ngelihat marketnya merah membara gitu, saya ngelihat sebagai potensi, sebagai kesempatan buat masuk. Karena ya saya butuhnya bukan sekarang, butuhnya 30 tahun lagi gitu. Butuhnya masih berpuluh-puluh tahun lagi. Dan pentingnya kita tuh masih bisa nge-review tiap tahun. Kalau misalkan kita nge-review tiap tahun, sekarang turun gitu ya, tahun depan ternyata pas kita review pas naik,
terus habis itu kita ada kebutuhan 1 tahun lagi, 2 tahun lagi, itu kita jual dulu nggak masalah, realisasi keuntungan yang udah untung kita simpen di reksadana pasar uang gitu, di tabungan deposito nggak masalah. Tabungan deposito tetap dipakai, tetap ya buat apa? Buat yang deket-deket biar aman, biar kalau pas waktunya butuh duitnya ada. Nah buat yang 30 tahun lagi ya biarin aja tetap di situ. Misalkan nih, saya udah ada di reksadana pasar uang buat dana darurat segala macam siap gitu ya. Terus di saham ada udah berkembang 100%. Ada nggak portonya yang berkembang 100%? Ada mah, ada. Ada. Saya ada gitu. Tapi apakah saya cairkan? Ya enggak, karena saya lihat perusahaannya masih bagus, potensinya masih ada. 30 tahun lagi, saya butuhnya 30 tahun lagi dan 30 tahun lagi ini perusahaan masih ada. 30 tahun lagi masa profit saya cuma 100%? Enggak, 30 tahun lagi bisa jadi profitnya tuh 1000 sekian persen gitu loh. Betul. Karena perusahaannya tetap jalan gitu. Tapi kan Mas, nih ya, aku mau nyinyir dah nih. Orang, gak berani beli saham, tapi berani banget beli emas loh. Harga emas yang 900 sekian itu berani belinya. Jadi sementara aku nih Mas, udah selama beberapa, 2 minggu belakangan deh. Karena kita ada yang lagi mau farewell, biasa tuh ibu-ibu di sini kalau ada yang mau farewell kan dibeliin emas. Jadi berkunjunglah saya ke toko emas ini. Udah 3-4 kali berkunjung sampai sekarang gak beli-beli loh. Takut harganya turun besok. Maaf, ini aku ketawanya ngakak banget karena tadi itu aku sengaja nggak sebut emas karena aku takut nyinyir banget gitu. Nah iya makanya, enggak maksudnya ini karena aku takut nggak beli-beli sampai sekarang, takut aku besok dia turun gitu. Padahal sama-sama kita tahu ini tuh buat jangka panjang gitu ya kan, sama-sama buat jangka panjang. Cuman kok kayaknya lebih ngeri nih fluktuasinya dengan kondisi seluruh dunia sekarang. Karena apa? Karena dia kan komoditas, ada sistem supply demand, permintaan dan penawaran di situ. Kenapa harganya jadi begitu? Belum lagi ada urusan nilai tukar US dollar terhadap rupiah yang pokoknya yang gitu-gitulah ya kan. Betul. Jadi tapi orang-orang berani banget punya beli saham sekarang. Kebalikannya, ketika merah membara kemarin yang si IHSG kupikir ARB itu, aku jajan, tapi emas nggak dibeli-beli, nggak jadi beli, aku takut. Betul, sama. Saya tuh bilang kemarin waktu IHSG merah, saya tuh bilang saya tuh healing dengan belanja saham, gitu kan. Healing. Terus, luar biasa. Akhir-akhir ini ada yang nge-DM, duit THR-nya anak-anak ini mending dibeliin reksadana pasar uang atau mending dibeliin emas ya. Saya bilang gitu langsung, saya jawab, daripada dibeliin reksadana pasar uang yang jangka pendek atau dibeliin emas, kalau memang buat jangka panjang, memang buat kuliahnya anak-anak, mending beliin saham deh daripada dibeliin emas kalau memang buat jangka panjang. Saya bilang gitu. Terus saya bilang, kenapa kok malah saham kok bukan emas? Ya karena kalau beli emas itu auto rugi, saya bilang gitu. Ya gimana nggak auto rugi gitu kan? Kita beli, harga belinya berapa, harga jual kembalinya itu lebih rendah daripada harga belinya gitu. Minimal 5%. Minimal loh. Belum tambah pajak. Belum tambah pajak gitu. Terus ada yang kalau misalkan beli emasnya itu emas batangan gitu kan, di salah satu platform, di salah satu lembaga pemerintah gitu, itu si orang-orang lembaga pemerintahnya bilang kalau misalkan belinya batangan, jual kembalinya tuh bisa sampai 15% potongannya gitu. Harga jual kembali dari harga beli. Jadi dia beli sekarang, dia jual lagi emasnya saat itu juga, itu bisa potongannya sampai 15% karena ada ongkos cetak, ongkos pajak tadi segala macam gitu. Jadi ya beli emas itu sebenarnya auto rugi terus ditambah si instrumennya sendiri, emasnya sendiri. Itu emas itu nggak bisa berkinerja apapun selain supply and demand sama pergerakan dolar rupiah. Karena harga emasnya diperdagangkan di market dunia dalam mata uang dolar gitu. Jadi kalau misalkan memang nggak ada demand gitu kan, supply-nya banyak, ya harganya turun. Ya turun. Gimana contohnya kalau kita lagi kondisi damai gitu kan, nggak ada yang cari emas, ya harganya bisa turun gitu. Sementara kalau saham nggak ada yang nyari pun gitu kan, kayak misalkan saya balik lagi sebut Unilever karena kemarin ada yang protes, mana nih Unilever nggak pernah disebut gitu kan. Kasihan Mas, udah dibully 5 tahun lamanya loh. Saya sebut Unilever, si perusahaan ini meskipun harga sahamnya jatuh, nggak ada yang nyari, nggak ada yang ini, perusahaannya tetap berjalan, perusahaannya tetap berkinerja, dan manajemen tetap berusaha mikirin gimana caranya agar perusahaan ini menghasilkan untung. Dan untungnya tahun depan biar bisa lebih gede daripada tahun lalu gitu, daripada tahun ini gitu. Tahun ini biar bisa lebih gede dari tahun lalu. Kalau misalkan mereka nggak bisa manage biaya operasional or anything, ya memang itu mungkin karena kondisi pandemi lah or anything yang kena semua orang gitu loh. Nah yang kayak gitu kalau kita beli saham, si
saham yang kita beli perusahaannya itu tetap tetap beroperasi, tetap menghasilkan value untuk perusahaannya sendiri, despite harga sahamnya itu kayak gimana. Begitu kinerjanya bagus, terus habis itu fundamentalnya nunjukin peningkatan, harganya itu akan ngikutin. Akan In ngikut, fundamental we betul. trust nggak akan mati. Sementara In kalau beli emas, fundamental we trust. ya kan? Baik, baik, baik. Oh, bukan in Sementara bandar we trust ya, bukan. kalau beli emas itu nggak bisa, fundamentalnya itu kita ngelihatnya kayak gimana, Gak ya kita ada. ngeliat kondisi dunia, kita ngelihat Iya. demand-nya, gitu. Jadi, Emasnya sendiri nggak ada gitu loh. nah itu dia Mas ya. Jadi aku tuh kan maksudnya ini juga mungkin jadi pelajaran juga ya buat teman-teman semua bahwa ya harga emas itu naik ketika kita tuh nggak percaya sama nilai mata uang. Kapankah itu terjadi? Ketika terjadi kejadian luar biasa, perang, ya kan? Pandemi, Pandemi. krisis ekonomi, nah yang gitu-gitu, ya kan? Jadi kita berharap di suatu kondisi yang tidak baik kita bisa menghasilkan keuntungan. Yang Betul. mana ketika kondisinya sedang tidak baik, kitanya pun deg-degan, buru-buru sibuk Betul. mau jualin emas kan, mikirin ini bener apa enggak ya, ini gimana ya nih, yang kayak Betul. gitu gitu. Jadi boleh, nggak ada yang larang, nggak ada. Tapi pergunakanlah dia buat tujuan yang benar-benar jangka panjang. Jangan berpikir hari ini beli besok mau jual, hari ini beli 3 bulan lagi mau jual, jangan gitu ya, gitu ya. Dan Oke. tambahan Mbak, tambahan. Untuk beli emas nih, kalau misalkan memang teman-teman ada yang memang pengen banget beli emas, Seneng. yang suka banget, despite apapun yang diomongin sama Dani, sama Mbak Kiki gitu kan. Terus habis itu tetap beli emas gitu. Nah, ingat-ingat, di kondisi yang penuh ketidakpastian tadi, ketika harga emas naik, pas kita mau jual, bisa jadi para pembeli yang memang mau beli emas dan mampu beli emas yang kita simpan, mereka nggak Sudah beli. tidak mampu. Karena harganya Atau sudah iya, tidak mampu. Atau sudah tidak mampu. beli juga. Mm-mm, Betul. mm-mm. Sama Jadi kayak rumah ada lah gitu. resiko itu juga. Mm-mm, Resiko mm-mm, likuiditas. Iya, Gitu, betul. teman-teman. Ya, itu balik lagi ke yang THR kan Mas. Ini aku juga ramai tuh kemarin yang THR kan yang nanya selain diri sendiri pun bertanya ya, ini uang THR anak ini mau dikemanakan? Teman-teman juga pada nanya kan gitu. Tapi ternyata setelah kita diskusi sama si anak ini sendiri, jadi biasakan juga ya sebagai orang tua didiskusiin ya, itu Oh, iya. uangnya uang dia loh ya. Uang dia, bukan uang kita sekali lagi. Jadi didiskusiin sama dia tuh ini mau diapain, berapa mau dipakai jajan, kan gitu kan, itu dulu lah ya, kasihan masa uang dia nggak dikasih jajan. Kita aja jajan, kita aja window shopping. Mas Dani aja healing beli saham kan. Nah, akhirnya kita sampailah pada keputusan, oh ya udah dipakai ya buat beli saham. Iya, ya udah dia agree, kita beli buat oh tapi aku nggak beli saham. Aku masih berada di reksadana saham untuk uangnya dia ya, karena mohon maaf Ibu tidak mau bertanggung jawab terlalu dalam ya dalam pengurusan ini. Jadi ya biar adalah orang yang ngurusinnya, kita beli, kita tinggalkan diam, nanti kita lihat lagi nah gitu. Ya jadi boleh dieksplor kok, banyak sekali instrumen-instrumen investasi. Yang penting kunciannya gini, jangan tanya apa ya yang sesuai, bukan. Lihat dulu resikonya pas nggak sama kita, ya kan sama tujuan Betul. kita apa. Jadi jangan aduh ini postingan aku besok nih intinya. Reels aku besok tuh isinya gini, investasi modal nanya. Duh jangan gitu ya, jangan investasi modal nanya ya, investasi modal belajar. Tuh kan nggak bisa Mas kita bergabung Mas, habis ini. Aduh. Ini jangan-jangan habis join, dengerin kita ngomong langsung unfollow nih. Aku nggak apa-apa di unfollow, tapi tahulah kalian berapa ruginya kalau mengunfollow orang-orang nyinyir kayak kami, karena biasanya yang nyinyir tadi yang masuk ke kuping. Ya kan? Kalau yang agak-agak lembut, ya Allah GR kali lah memang ini ya. Oke. Ini Mbak, mungkin aku mau nambahin ya, buat instrumen investasi kayak saham gitu. Kalau teman-teman susah beli saham nih, kayak di Indonesia gitu kan, itu ada yang namanya ETF. Saya ini lagi gencar untuk promosiin ETF. Nah, bukan itu aku juga ada pertanyaan. Nggak apa-apa dibayar juga nggak apa-apa. Nah, tapi belum ada yang bayar. Jadi kalau ada yang dengerin dan mau bayar saya silakan gitu ya. Numpang promosi dia. Tapi bener Mas, boleh. Aku juga mau dengerin nih si IPF ini. Iya. Kok ETF? Sebenarnya reksadana indeks ya. Reksadana indeks Exchange Traded Fund. Yang dia pengelolanya pasif. Jadi manajer investasi itu kayak, oh ada indeks bagus nih, aku contek gitu kan. Terus mereka nyontek indeksnya, mereka beliin saham-saham yang ada di satu indeks itu. Terus habis itu udah jadi jual gitu. Nah yang beli yang beli ETF ini akan dapat semua saham yang ada di indeks. Jadi belinya lewat sekuritas kayak beli saham, tapi dia reksadana gitu kan. Nah kenapa kok ETF ini sangat disarankan? Karena dia dikelolanya pasif tadi, mereka si MI-nya itu tinggal nyontek. Mereka sadar diri, gue kan nyontek doang ya, jadi gue nggak pungut biaya itu mahal-mahal.
biayanya lebih murah daripada reksadana saham biasa.